Ketika Ibu Amira, seorang majikan kaya yang baik hati, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab medis. Sarah, pembantu barunya, merasakan ada yang tidak beres. Di ambang kematian sang majikan, rahasia kelam Sarah dan kekuatan tak terduga yang bersemayam dalam dirinya pun terkuak. Bisakah seorang pembantu biasa melawan kekuatan gaib mematikan yang mengancam nyawa majikannya? Ataukah kegelapan akan menelan segalanya? Udara pinggir kota Medan selalu menyisakan kelembapan khasnya, apalagi di pagi hari. Embun masih bergelayut manja di dedaunan mangga yang rimbun, membasahi ujung-ujung rambut Sarah yang terkadang lengket di pelipis. Gadis desa itu dengan langkah pelan yang nyaris tak bersuara, baru saja menapakkan kakinya di teras rumah megah keluarga Hardy. Ia memegang erat tas kain usangnya, seolah isinya adalah seluruh harta benda yang ia miliki. Rumah itu sungguh jauh dari bayangan Sarah tentang rumah orang kaya. Bukan cuma megah, tapi punya aura sendiri. Arsitektur kolonial Belanda yang elegan dengan pilar-pilar tinggi menjulang dan jendela-jendela kayu berukir yang artistik membangkitkan rasa hormat sekaligus sedikit gentar. Namun, di balik kemegahannya, rumah ini tak terasa angkuh. Ada kehangatan yang menguar dari setiap sudut, seolah dinding-dindingnya telah menyerap tawa dan kebaikan selama bertahun-tahun. Taman luas yang mengelilingi bangunan itu dipenuhi berbagai jenis bunga tropis dan pohon-pohon rindang, termasuk pohon cempaka yang semerbak wanginya seringkali terbawa angin. Memeluk Sarah saat ia menyapu halaman. Ini sudah 2 minggu Sarah bekerja di sana, dan ia merasa seolah mendapatkan tempat bernaung. Keluarga Hardy memang benar-benar baik hati, bukan cuma sekedar formalitas. Pak Haris, kepala keluarga, seorang pengusaha tambang yang punya wibawa namun ramah. Senyumnya selalu tersungging tiap kali berpapasan dengan Sarah di pagi hari. "Sudah sarapan, Nak?" Tanyanya selalu. Suaranya berat, namun menenangkan. Tapi yang paling membuat Sarah betah adalah Ibu Amira. Wanita anggun berusia 40-an itu memiliki kelembutan yang nyaris tak terlukiskan. Mata Ibu Amira selalu memancarkan kasih sayang, dan ia memperlakukan Sarah bukan seperti pembantu, melainkan seperti anak sendiri. "Sarah, kalau capek istirahat aja dulu, jangan dipaksakan." Seringkali ia berkata lembut, tangannya kadang mengelus punggung Sarah saat melihat gadis itu sibuk di dapur. Ia bahkan sering mengajarkan Sarah resep masakan rumahan, atau sekedar menemaninya bercerita tentang kampung halaman. Sarah yang biasa hidup keras dan serba sendiri, merasa luluh hatinya diperlakukan begitu. Itu Sarah sedang membersihkan perabot kayu jati di ruang tamu. Jari jemarinya yang lentik menyusuri ukiran naga di kaki meja, membersihkan debu-debu halus yang nyaris tak terlihat. Suara kicauan burung kepondang dari taman belakang mengisi keheningan, bercampur dengan samar-samar suara bincang-bincang Ibu Amira dan Pak Haris dari ruangan keluarga. Semua terasa damai, terlalu damai. Sejak kecil, Sarah memang berbeda. Bukan hanya karena ia tumbuh di desa terpencil di kaki bukit barisan, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi juga karena ia seringkali merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat atau didengar orang lain. Sebuah intuisi tajam yang dulu sering dianggap orang kampung sebagai pembawaan aneh. Ia bisa merasakan perubahan atmosfer, mendengar bisikan yang hanya berdesis di telinganya, atau kadang melihat kilatan bayangan dari sudut matanya. Di rumah ini, keheningannya terasa padat, seperti menyimpan rahasia. Sarah menghentikan gerakannya. Matanya yang coklat gelap, yang biasa polos dan tenang, kini sedikit menyipit. Hidungnya menghirup udara. Tak ada yang aneh, hanya aroma lilin aromaterapi yang biasa dinyalakan Ibu Amira di ruang tamu. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang bergetar di balik ketenangan itu. Sebuah bisikan samar, seperti angin yang melewati daun bambu, tiba-tiba melintas di benaknya. Bisikan itu bukan kata-kata, melainkan sebuah sensasi dingin. Ia menggelengkan kepalanya pelan, mencoba mengayahkan perasaan itu. Mungkin hanya perasaannya saja, atau mungkin ia terlalu banyak melamun akhir-akhir ini. Sarah memang sering melamun, pikirannya sering berkelana, jauh menembus batas-batas yang dipahami orang biasa. Matanya kadang terlihat kosong, seolah memandang sesuatu yang tak kasat mata, atau sekedar merenungi rahasia yang ia bawa dari kampung halaman.
rahasia yang terkubur dalam-dalam, sebuah warisan leluhur yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Apa kau sudah membuatkan teh melati untuk Ibu Amira? Suara Bu Lastri, juru masak senior, memecah lamunannya. Sarah tersentak kecil, lalu tersenyum tipis. Sudah Bu, ada di meja pantry. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun samar-samar, perasaan dingin itu kembali merayap di punggungnya. Mata Sarah kembali memindai ruangan, menatap sudut-sudut gelap di balik lemari antik dan di bawah tangga besar yang melingkar. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan yang menari karena pantulan cahaya dari jendela. Namun, kilatan aneh di mata Sarah saat itu tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang menanti, sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan dan kedamaian rumah megah ini. Menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Dan Sarah, tanpa tahu apa yang akan terjadi, merasakan getaran pertama dari ancaman yang tak kasat mata itu. Kehangatan yang biasanya menyelimuti rumah megah itu perlahan mulai terkikis, digantikan oleh awan kegelisahan yang tipis. Semua berawal dari kelelahan Ibu Amira. Awalnya, Sarah tak terlalu ambil pusing. Wajar saja jika seorang ibu rumah tangga sekali beribu Amira merasa letih. Jadwalnya padat, mengurus rumah sebesar ini, mengawasi staf, sampai ikut dalam kegiatan sosial Pak Haris yang seorang pengusaha tambang sukses. Ibu Amira sering mengeluh pundaknya pegal atau kepalanya pening sedikit setelah seharian beraktivitas. Sarah dengan sigap memijit bahu majikannya itu, menawarkan teh hangat jahe, atau sekedar memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Ah, Sarah, tanganmu ini enak kali. Lega awak dibuatnya. Ibu Amira tersenyum lelah. Mata indahnya sedikit meredup. Namun, kelelahan itu tak kunjung membaik. Malah semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Senyum hangat Ibu Amira yang biasanya ramah, kini jarang terlihat. Wajahnya sering pucat, seperti tidak mendapatkan cukup tidur. Ia mulai sering mengurung diri di kamar, hanya keluar jika memang terpaksa. Nafsu makannya pun menurun drastis. Suatu siang, saat Sarah sedang menata meja makan, terdengar suara gaduh dari lantai atas. Sebuah jeritan tertahan, lalu disusul bunyi benda jatuh. Jantung Sarah berdebar. Ia kemudian bergegas naik, mengikuti instingnya. Di ambang pintu kamar tidur utama, ia menemukan Ibu Amira, tergeletak tak sadarkan diri di lantai marmer yang dingin. Pak Haris, yang baru saja pulang kerja, terlihat panik. Amirah, ya Allah, Amirah. Pak Haris buru-buru membawa istrinya ke tempat tidur. Cepat, panggil dokter Sarah, cepat. Dokter keluarga Hardi, Dokter Rizal, sudah beberapa kali datang memeriksa Ibu Amira. Stetoskopnya berulang kali menempel di dada. Pergelangan tangan diperiksa. Pupil mata pun disorot lampu kecil. Namun setiap kali itu pula, Dokter Rizal hanya bisa menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung. Secara medis, semua parameternya normal Pak Haris. Tekanan darah stabil, detak jantung normal, tidak ada tanda-tanda infeksi serius. Tapi kondisinya memang menurun drastis, kata Dokter Rizal suatu sore. Suaranya dipenuhi ketidakpastian. Mungkin kelelahan mental yang parah, stres? Pak Haris hanya bisa menghela napas berat, menatap istrinya yang terbaring lemah. Sarah berdiri di ambang pintu. Hatinya terasa sesak. Bukan karena penjelasan dokter itu terdengar tak masuk akal baginya, tapi karena ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu nyata. Terutama di malam hari, saat semua orang terlelap, dan hanya suara jangkrik bersahutan dari rimbunnya pekarangan yang memecah kesunyian. Sarah sering merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dinginnya pendingin ruangan, melainkan dingin yang aneh. Seolah ada sesuatu yang menguap dari dalam tanah atau dari sudut-sudut gelap rumah. Dingin itu paling pekat terasa di sekitar kamar Ibu Amira. Beberapa kali, saat ia lewat di depan kamar majikannya yang tertutup rapat, ia akan mendengar bisikan samar. Bukan kata-kata yang jelas, lebih seperti dengungan. Terkadang diselingi tawa cekikikan. Terkadang diselingi tawa cekikikan yang tipis dan melengking. Suara-suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia akan berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Namun, saat ia berusaha fokus, suara itu lenyap ditelan kesunyian malam. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya suatu kali. Berusaha meyakinkan diri sendiri, tapi hatinya tak tenang. Yang paling mengkhawatirkan adalah saat Ibu Amira
mengigau di malam hari. Suatu malam, demam Ibu Amira naik sangat tinggi. Sarah berjaga di sampingnya, mengompres dahinya yang panas. Tiba-tiba, mata Ibu Amira terbuka, namun pandangannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata tak jelas. Jangan, jangan dekati aku. Pergi, pergi, pergi kalian. Ibu Amira meronta lemah. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Tubuhnya bergetar hebat, seolah dihantam ketakutan yang mendalam. Memeluknya erat, membacakan doa-doa yang ia tahu, mencoba menenangkannya. Saat itulah, ia merasakan hawa berat yang aneh. Bukan beratnya tubuh Ibu Amira, melainkan berat yang menekan dadanya. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang membebani ruangan. Bayangan sekilas melintas di sudut matanya, seperti kepulan asap hitam yang bergerak cepat lalu menghilang. Bau melati yang sangat kuat, disusul bau anyir darah yang samar, tercium menusuk hidung Sarah. Ia tahu benar bau-bauan itu, bukan bau parfum atau kotoran. Itu adalah bau yang sama, seperti yang sering ia alami dulu di desa. Setiap kali ada kejadian tak wajar yang melibatkan ilmu hitam. Sarah menggenggam tangan Ibu Amira yang lemas. Mata gelapnya menajam. Bisikan samar, bayangan hitam, hawa dingin yang aneh, dan kini bau-bauan yang familiar. Ini bukan sakit biasa. Ini bukan sekedar kelelahan. Ada sesuatu yang jahat yang sedang bekerja di rumah ini. Menyerang Ibu Amira. Dan Sarah, gadis desa yang polos dengan rahasia besar, mulai merasakan gelora aneh di dalam dirinya. Gelora yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Gelora yang mengatakan ia harus bertindak. Situasi ini ia tahu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat dan suara igawan pilu Ibu Amira, keyakinan Sarah semakin bulat. Majikannya ini sedang diserang, dan waktu untuk berdiam diri sudah habis. 3 minggu berlalu sejak Sarah pertama kali merasakan hawa dingin aneh itu, dan suasana di rumah megah keluarga Hardy kini berubah total. Jika dulu, kehangatan dan tawa sering mengisi ruang, kini yang ada hanyalah kegelapan dan keputusasaan yang menggantung seperti kabut tebal. Senyum ramah Ibu Amira telah lama lenyap. Kini, wanita anggun itu hanya terbaring lemas di kamarnya. Tubuhnya kurus kering, seperti ranting pohon yang mengering di musim kemarau. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah, dan matanya cekung. Tak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kekosongan yang mengerikan. Ia seperti kehilangan jiwanya. Hanya tinggal raga yang terperangkap dalam penderitaan. Pak Haris, sang pengusaha tambang yang dulu gagah, kini terlihat rentah. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas, menunjukkan malam-malam tanpa tidur yang dihabiskannya untuk menjaga istrinya. Dokter sudah menyerah, menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung. Hasil pemeriksaan medis selalu normal, seolah Ibu Amira hanya sedang tidur panjang. Tapi tidur macam apa yang menggerogoti nyawa seperti itu? Keluarga Hardy sudah berputus asa. Mereka mulai mencari bantuan alternatif. Berbagai orang pintar dan dukun kampung dari pelosok Sumatera Utara silih berganti didatangkan. Ada yang membacakan mantra sambil mengasapi ruangan dengan kemenyan. Ada yang mengurut sambil bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ada pula yang mencoba menarik penyakit dengan telur ayam kampung. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mendeteksi sumber masalahnya, apalagi menyembuhkan. Setelah beberapa kali mencoba, semua orang pintar itu pulang dengan wajah pucat dan enggan berkomentar. Seolah mereka sendiri merasakan aura menakutkan yang tidak sanggup mereka hadapi. Sarah menyaksikan semua itu dengan hati yang teriris. Setiap kali ia melihat kondisi Ibu Amira yang memburuk, ada sesuatu di dalam dirinya yang meronta. Kodamnya, ia bisa merasakannya, seperti detak jantung kedua yang bergemuruh di dadanya. Mendesak, lakukan sesuatu, bantu dia. Namun, Sarah tahu ini bukan perkara main-main. Ilmu yang ia miliki adalah warisan suci. Tidak boleh sembarangan digunakan, apalagi di tempat asing seperti ini. Akan tetapi, dorongan untuk membantu semakin kuat seiring memburuknya kondisi Ibu Amira. Dan bersama dengan itu, serangan gaib yang dirasakan Sarah juga semakin intens. Tolong bawakan bubur untuk Ibu Amira ya nak, pinta Bu Lastri suatu sore. Sarah mengangguk, mengambilkan mangkuk bubur yang masih hangat. Begitu ia melangkah menuju kamar Ibu Amira, hawa dingin yang selalu menyelimuti wanita itu terasa semakin pekat,
menusuk hingga ke tulang. "Hati-hati ya nak," ujar Bu Lastri, menatap punggung Sarah dengan cemas. Ia sendiri sudah tidak berani lagi berlama-lama di kamar Ibu Amira. Langkah Sarah melambat saat mendekati pintu kamar. Aroma melati yang biasanya lembut kini menusuk hidungnya, sangat pekat dan memuakkan, seperti bunga yang membusuk di kuburan. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara, bukan bisikan lagi, melainkan dengungan. Dengungan rendah, berirama, seperti ribuan lebah yang berputar di dalam tengkoraknya. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang, dan ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Saat tangannya hendak memegang kenopi pintu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas cepat di depannya. Begitu cepat hingga hampir tak terlihat oleh mata biasa. Bayangan itu seperti asap pekat yang membentuk silhouet tinggi kurus menghilang di balik dinding dalam sekejap. Sarah tersentak, nafasnya tertahan, jantungnya bergemuruh. Bukan hanya karena kaget, tapi juga marah. Ia tahu itu adalah peringatan, sebuah ancaman. "Kurang ajar," desisnya pelan. Tangannya mengepal. Malam itu, Sarah mencoba kembali mendekati Ibu Amira saat semua orang sudah terlelap. Ia membawa segelas air putih yang sudah didoakan, berharap bisa sedikit meredakan penderitaan majikannya. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di ambang pintu kamar Ibu Amira, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghimpitnya. Kepalanya pening, telinganya berdenging, semakin kencang oleh dengungan misterius itu. Dan aroma amis yang memualkan tiba-tiba memenuhi udara, bercampur dengan wangi melati busuk. Itu adalah bau darah dan bau tanah. "Pulang kau!" Suara berat dan kasar, namun samar, berbisik di telinganya. Seolah datang dari sudut ruangan yang gelap. "Jangan kau ganggu kerja kami di sini, bah!" Sarah menggertakkan giginya. Matanya yang gelap kini memancarkan kilatan tajam. Ia melihat lagi sosok-sosok hitam itu. Kali ini tidak hanya satu, tapi beberapa. Berkelebat cepat di sekitar tempat tidur Ibu Amira. Mengelilingi tubuh lemah itu seolah menjaga sebuah benteng. Mereka bergerak seperti bayangan yang menari-nari dalam kegelapan. Ada yang memiliki mata merah menyala. Ada yang bertubuh besar dengan tanduk. Sangat mengerikan. Ia mencoba melangkah maju. Namun sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur. Ia terhuyung. Air di tangannya pun tumpah. Dadanya terasa sesak. Seolah ada tangan dingin mencekiknya. Ini bukan lagi sekedar firasat atau bisikan. Ini serangan langsung. Mereka tidak ingin dia mendekat. Di dalam dadanya, kodam macam putihnya meraung. Bukan suara yang terdengar, melainkan getaran kuat yang merasuki setiap sel tubuhnya. Sebuah auman tak kasat mata, penuh kekuatan, meminta izin untuk dilepaskan. Sarah bisa merasakan cakar-cakar tajam yang tak terlihat siap untuk menerkam. Matanya yang tajam berkilat-kilat di alam batinnya, dan raungannya memenuhi pikirannya, mendesaknya untuk bertindak. "Ini bukan lagi sekedar penyakit, Sarah," bisik kodam itu dalam benaknya. Suaranya yang dalam dan menggelegar. "Ini perbuatan terkutuk. Mereka menguras jiwa majikanmu. Jangan biarkan dia mati, nak." Rasa putus asa dan kemarahan memuncak dalam diri Sarah. Ia melihat Ibu Amira terbaring tak berdaya. Wajahnya semakin pucat, nafasnya semakin dangkal. Tubuh wanita itu kini hanya tinggal kulit dan tulang. Sarah tahu waktu mereka tidak banyak. Jika ia tidak bertindak sekarang, besok pagi mungkin sudah terlambat. Ia menoleh ke arah sosok-sosok hitam yang masih menari di sekitar ranjang Ibu Amira, seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Kilatan di mata Sarah semakin tajam. Rahasianya, kodam penjaganya selama ini terkunci rapat. Tapi untuk kali ini, ia akan melepaskannya. Ibu Amira sudah terlalu baik padanya, terlalu tulus. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu mati di tangan kejahatan yang tak terlihat ini. Malam itu, dinginnya udara di pinggir kota Medan terasa menusuk sampai ke tulang. Bukan sekedar dingin embun atau angin malam, tapi dingin yang membawa serta bau anyir yang samar. Seolah ada sesuatu yang busuk sedang merayap di sudut-sudut rumah megah keluarga Hardi. Suara jangkrik yang biasanya merdu, kini terdengar seperti lolongan pilu, dan nolongan anjing dari kejauhan menambah kengerian yang menyelimuti. Di dalam kamar tidur utama, suasana sudah diambang keputusasaan. Ibu Amira terbaring. Tubuhnya yang kini tinggal tulang di balut kulit tipis, bergetar hebat. Matanya membelalak, pandangannya kosong menatap langit-langit. Namun bibirnya kuat kamit tak karuan. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Otot-ototnya kaku, dan kejang-kejang hebat mengguncangnya.
Suara napasnya tersengal, seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya. Busanya mulai keluar dari sudut bibirnya, membasahi bantal sutra yang semulanya bersih. Pak Haris sang suami sudah tak mampu menyembunyikan tangisnya. Pria tegap dan berwibawa itu kini berlutut di samping tempat tidur, memegangi tangan istrinya yang dingin dan kejang. Wajahnya yang biasanya tegas kini basah oleh air mata dan dipenuhi kepanikan yang teramat sangat. Amirah, ya Allah, Amirah, bertahan Amirah, jangan tinggalkan aku. Suaranya pecah, bercampur dengan isak tangis yang tertahan. Para pelayan lain, termasuk Bu Lastri, hanya bisa berdiri di ambang pintu, tak berdaya. Mata mereka memancarkan ketakutan. Sarah yang sedari tadi tak beranjak dari sisi Ibu Amira, merasakan seluruh tubuhnya menegang. Aura gelap di sekitar majikannya terasa begitu pekat, seolah kamar itu diselimuti kain kafan tak kasat mata. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan jahat yang semakin keras. Tawa cekikikan yang melengking, dan aroma melati bercampur anyir yang semakin menyengat. Sosok-sosok hitam yang dulu hanya melintas sekilas, kini berkelebat lebih jelas di sudut pandangannya, seolah mengejek, menari di atas penderitaan Ibu Amira. Jantung Sarah berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membakar. Sudah terlalu lama ia mengunci rahasia ini rapat-rapat, menganggapnya sebagai kutukan daripada anugerah. Tapi melihat Ibu Amira, wanita baik yang memperlakukannya seperti keluarga, kini sekarat di hadapannya. Sarah tak bisa lagi berdiam diri. Ada desakan kuat yang datang dari dalam dirinya. Dari sesuatu yang sudah berabad-abad menjadi penjaganya, kini meraung, meminta dilepaskan. Ia melangkah maju, mendekat ke tempat tidur. Langkahnya ringan, namun terasa mengandung bobot yang berbeda. Pak Haris menoleh. Matanya yang sembab menatap Sarah, penuh keputusasaan. Suara Sarah terdengar. Bukan suara Sarah yang biasa, yang lembut dan kadang berbisik. Ini suara yang mantap, tenang, namun mengandung kekuatan yang aneh. Seolah ada gemah di dalamnya. Suara itu begitu berbeda, hingga membuat Pak Haris mengangkat kepalanya, memandang Sarah dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku bisa bantu, Pak, lanjut Sarah. Pandangannya lurus menatap Pak Haris, lalu beralih ke Ibu Amirah yang kini hanya bisa menggigil lemah. Tolong izinkan aku. Pak Haris mengerutkan keningnya. Bantu? Kamu bantu bagaimana, Sarah? Dokter sudah menyerah. Orang-orang pintar yang kami datangkan pun tak ada yang mampu. Suaranya bergetar, putus asa. Aku punya ilmu warisan, Pak, potong Sarah. Suaranya sedikit lebih rendah, namun ketegasan di dalamnya tak luntur. Sudah lama ini tak kugunakan, tapi kali ini Ibu Amira sedang diserang, Pak. Bukan sakit biasa ini santet, ilmu hitam. Pak Haris terdiam, matanya membelalak tak percaya. Santet? Seorang gadis desa yang selama ini terlihat polos dan lugu, kini berbicara tentang ilmu hitam dengan ketenangan yang mengerikan. Ia ingin membantah, mengatakan itu omong kosong, tapi bayangan istrinya yang sekarat, di mana semua logika medis tak lagi bisa menjelaskan, membuat akal sehatnya sejenak terpinggirkan. Ia menatap Sarah lekat-lekat. Ada sesuatu di mata Sarah, bukan lagi mata coklat gelap yang tenang dan melankolis, melainkan sepasang mata yang kini memancarkan kilatan keemasan yang samar, seolah ada bara api yang menyala di baliknya. Ada aura aneh yang menguar dari tubuh gadis itu, aura sejuk namun kuat, yang entah mengapa terasa menenangkan di tengah kepanikan. Kau yakin, Sarah? Tanya Pak Haris. Suaranya nyaris berbisik. Ia mencengkram erat tangan Ibu Amirah. Pilihan apa lagi yang ia punya? Jika ini adalah harapan terakhir, meskipun tidak masuk akal, ia akan meraihnya. Sarah mengangguk pelan. Matanya tetap terpaku pada Ibu Amirah. Mohon izinkan, Pak. Biar ku coba. Aku tak bisa menjamin. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Pak Haris menghela napas panjang. Ia melirik Ibu Amirah sekali lagi. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus kering terasa bagai pukulan di ulu hatinya. Baiklah, Sarah. Aku izinkan. Lakukanlah apa saja yang bisa kau lakukan. Tolonglah istriku ini. Suara Pak Haris bergetar, seolah ia baru saja menyerahkan nasib istrinya ke tangan takdir. Sarah tidak membuang waktu. Ia segera berlutut di samping Ibu Amirah, di sisi lain tempat tidur. Matanya terpejam sejenak, mengambil napas dalam-dalam, memusatkan seluruh perhatiannya. Suasana di kamar itu seketika berubah. Udara yang tadinya pekat dan pengap oleh kepanikan, kini terasa bergetar.
Ketika Sarah membuka matanya kembali, kilatan keemasan di bola matanya semakin kentara. Seperti mata seekor kucing besar yang bersinar di kegelapan. Sebuah aura kuat seperti gelombang panas yang tidak terasa panas, namun menekan dan menenangkan, mulai terpancar dari tubuhnya. Aura itu berputar di sekelilingnya, membuat Pak Haris dan para pelayan di ambang pintu merasakan bulu kuduk mereka meremang. Namun anehnya, mereka tidak bergerak. Kemudian, sesuatu yang tak terlihat oleh mata telanjang mulai menampakkan kehadirannya. Di samping Sarah, sebuah siluet samar seperti bayangan yang lebih gelap dari kegelapan mulai terbentuk. Ukurannya besar, tegap dan gagah. Aroma tanah basah bercampur wangi hutan tropis tercium samar-samar, menyelimuti kamar itu. Pak Haris terkesiap. Ia tidak bisa melihat wujudnya secara jelas, tapi ia merasakan kehadirannya. Sebuah hawa yang begitu kuat, begitu buas, namun di saat yang sama terasa begitu agung dan melindungi. Di telinganya, ia seperti mendengar auman yang sangat rendah. Seperti dengung guntur yang baru saja dimulai dari kejauhan. Sebuah auman yang bukan suara, melainkan getaran yang menembus ke dalam jiwanya. Memaksanya untuk mengakui keberadaan sesuatu yang luar biasa. Ia menatap tangan Sarah, yang kini terulur di atas dada Ibu Amira. Dan di sana, di samping tangan lentik Sarah, ia bersumpah melihat sesuatu. Sebuah bayangan cakar raksasa dengan kuku-kuku yang tajam dan berkilauan samar, seolah siap untuk mencabik-cabik. Cakar itu bergerak seiring dengan gerakan tangan Sarah, seolah tak terpisahkan. Sebuah cakar macan, macan putih. Dan di mata Sarah, yang kini bersinar terang dengan kilau keemasan, Pak Haris tidak lagi melihat seorang gadis desa yang polos. Ia melihat sorot mata yang tajam, penuh tekad, yang mengandung kebijaksanaan purba. Sarah bukan sendirian. Ia adalah perantara. Di balik ketenangan gadis itu, kini seekor kodam macan putih, penjaga dari garis keturunan, leluhur Sarah, telah bangkit dari tidurnya. Siap untuk berperang, melawan kegelapan yang mengancam nyawa majikannya. Pertarungan sebenarnya kini akan dimulai. Batinnya, sebuah auman dahsyat menggema. Bukan auman biasa, melainkan getaran murni yang sanggup mengguncang jiwa. Kodam macan putihnya, sang penjaga setia dari leluhur, kini berdiri gagah di hadapannya. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Bulunya putih bersih seperti salju yang baru turun di puncak Sibaya. Dan cakar-cakarnya terlihat siap merobek apapun yang mengancam. Sosoknya tak kasat mata bagi orang biasa. Namun bagi Sarah, ia adalah perwujudan kekuatan yang tak tertandingi. Sudah siap, nak? Suara kodam itu bergemuruh di benak Sarah, dalam dan menggetarkan. Saatnya kita bertindak. Sarah mengangguk, tanpa membuka mata. Ia mulai menggumamkan doa-doa kuno, mantra yang diajarkan neneknya, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, dan meminta izin untuk menggunakan kekuatan yang diwarisinya. Setiap kata yang terucap dari bibir Sarah, walau pelan, terasa seperti gelombang energi yang menyebar ke seluruh ruangan. Di alam gaib yang hanya bisa dilihat Sarah dengan mata batinnya, langit-langit kamar Ibu Amira seolah terbuka. Cahaya putih keemasan menerobos masuk, menyorot sosok macan putih yang kini tampak jauh lebih besar dan megah, memenuhi pandangan batin Sarah. Dengan sebuah auman yang lebih kuat, kodam itu memanggil. Dari sela-sela dinding, dari bawah tanah, dari rimbunan taman yang rimbun di luar jendela, ribuan titik cahaya mulai berkerumun. Titik-titik cahaya itu perlahan membentuk wujud pasukan, bukan sembarang pasukan. Mereka adalah jin-jin muslim, prajurit gaib yang teguh dalam keimanan, berbalut baju jira perak yang berkilauan, memegang tombak cahaya dengan perisai energi. Ada yang bertubuh raksasa setinggi pohon kelapa, ada pula yang lincah seperti kilat, berkelebat di antara bayangan. Aura mereka bersih, tenang dan penuh keberanian. Mereka berkumpul di bawah komando kodam macan putih, membentuk formasi tempur yang rapi. Sarah bisa merasakan ketegangan di udara. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah panggilan perang. Di sisi lain, di alam gaib yang gelap, sekumpulan jin jahat pesuruh dukun santet itu mulai panik. Mereka yang sebelumnya dengan angkuh mengelilingi Ibu Amira, kini terlihat ketakutan. Wujud mereka mengerikan. Ada yang bertubuh compang-camping dengan mata merah menyala. Ada yang seperti kelelawar raksasa dengan taring beracun. Ada pula yang berlumuran lumpur dan darah dengan kuku panjang yang menjijikkan. Mereka berdesis, mengeluarkan suara-suara sumbang yang menusuk telinga, mencoba menghalau pasukan jin muslim yang jumlahnya jauh melampaui mereka. Serbu! Auman kodam macan putih pun menggema, lebih seperti perintah yang menusuk ke relung jiwa. Pertempuran pun pecah. Di dalam kamar Ibu Amira, bagi mata biasa,
Hanya ada Sarah yang terpejam dengan tangan menggenggam Ibu Amira, dan Pak Haris yang cemas di ambang pintu. Namun di alam gaib, kekacauan yang mengerikan sedang terjadi. Pasukan jin muslim menyerbu. Tombak-tombak cahaya berkelebat, menembus bayangan hitam. Perisai energi berbenturan dengan cakaran dan taring. Suara pekikan, raungan, dan dentuman gaib saling bersahutan. Seolah badai spiritual tengah mengamuk. Kuda Macan Putih adalah pemimpin yang tak terbantahkan. Dengan satu lompatan ringan, tubuh besarnya menerjang kerumunan jin jahat. Cakarnya yang tajam berkilat. Satu ayunan cakar saja, puluhan ribu jin jahat langsung lenyap menjadi serpihan kegelapan. Mengeluarkan jeritan yang memilukan. Aumannya yang menggelegar bukan hanya suara, tapi gelombang energi spiritual murni yang mampu menghancurkan benteng sihir. Jin-jin jahat yang sebelumnya sombong dan kejam, kini tak lebih dari tikus-tikus ketakutan di hadapan harimau raksasa. Mereka tercerai-berai, mencoba melarikan diri, namun tak ada jalan keluar. Pasukan jin muslim mengejar mereka tanpa ampun, dipimpin oleh Kodam yang tak kenal lelah. Di sebuah gubuk reot yang tersembunyi jauh di balik kebun karet di pinggiran pematang siantar, dukun santet bernama Pak Lehan tengah duduk bersila di hadapan sesajen busuk. Asap kemenyan mengepul pekat dari tungku arang di depannya. Matanya terpejam, bibirnya komat-kamit merapalkan mantra jahat. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak hebat. Matanya melotot, memancarkan kengerian. Tidak mungkin, teriaknya. Suaranya parau. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami. Kekuatan yang ia kirimkan, jin-jin andalannya, kini menjerit kesakitan di alam gaib, seolah disiksa. Ada tekanan dahsyat yang menghantam dadanya, seperti dihantam godam raksasa. Asap kemenyan di depannya berbalik, membentuk wujud Macan Putih raksasa yang mengaum, lalu menerkamnya. Pak Lehan menjerit kesakitan. Tangannya mencengkram dadanya. Darah segar tiba-tiba merembes keluar dari hidung dan telinganya. Ilmu hitamnya berbalik menyerang. Gajah-gajah bengkak yang ia pelihara untuk santetnya mengamuk di kandang. Cerita mereka memecah kesunyian malam. Mantra-mantra yang ia rapalkan kini menyiksa dirinya sendiri. Ia pun ambruk ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Ampun, ampun. Siapa kau? Terangnya. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Tak jauh dari sana, di sebuah rumah sederhana, namun terlihat baru dan mentereng. Rumah Ibu Siti. Tetangga yang iri dengan kekayaan keluarga Hardi. Ibu Siti sedang terlelap. Tiba-tiba ia terbangun dengan jeritan tertahan. Sekujur tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum panas. Perutnya melilit hebat, seolah ada yang mencakar-cakar dari dalam. Ia meronta di tempat tidur, suaranya sesak. Aduh, sakit kali. Aduh, ya Allah. Ia memegangi dadanya, merasa ada cakar tak kasat mata yang merobek jantungnya. Di kamar Ibu Almira, pertempuran gaib mencapai puncaknya. Jin-jin jahat yang tersisa, yang jumlahnya sudah tinggal sedikit, kini terdesak ke sudut ruangan. Mereka memohon ampun, mencoba bersembunyi di balik bayangan. Namun, Kodam Macan Putih tak memberikan ampun. Dengan auman terakhir yang menggetarkan seluruh dimensi, Kodam itu melancarkan serangan akhir. Sebuah gelombang energi putih bersih memancar dari tubuhnya, menyapu bersih semua sisa-sisa kegelapan. Jin-jin jahat itu lenyap tanpa jejak, tak sanggup menahan kekuatan murni yang maha dahsyat. Gelombang energi itu tak berhenti di sana. Ia melesat menembus batas dimensi, langsung menghantam gubuk Pak Lehan dan rumah Ibu Siti. Pak Lehan yang sudah terkapar, kejangnya semakin hebat. Darah terus mengucur, matanya memutih. Sementara Ibu Siti tiba-tiba ambruk dari tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat. Nyeri yang tak terhingga merobek setiap sarafnya. Itu adalah balasan. Balasan dari kebaikan yang dilukai, dari nyawa yang hampir direnggut. Perlahan, semua suara di alam gaib meredah. Aura Macan Putih di samping Sarah mulai meredup, kembali ke wujud tak kasat mata. Namun kekuatannya masih terasa, bersemayam di dalam diri Sarah. Bau melati dan anyir benar-benar lenyap, digantikan aroma segar seperti embun pagi yang turun di atas padang rumput. Sarah membuka matanya. Nafasnya terengah. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah ia baru saja berlari maraton, tapi di wajahnya terpancar kepuasan. Ia menatap Ibu Amira, wanita anggun itu yang tadi hampir sekarat. Kini nafasnya perlahan teratur, wajah pucatnya mulai merona, walau tipis. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ibu Amira mendesah, lalu perlahan membuka matanya. Di tatapan Ibu Amira yang tadi kosong dan penuh ketakutan, kini ada secerca cahaya kehidupan. Pertempuran telah usai, dan kebaikan telah menang. Amira, bisik Pak Haris, suaranya pecah, tak sanggup menahan haru. Ia meraih tangan istrinya yang kini terasa hangat. Ibu Amira mengerjap, menatap suaminya dengan tatapan samar. Bibirnya bergerak-gerak,
mencoba membentuk senyuman tipis yang sudah lama tidak terlihat. Senyum itu, meskipun masih sangat lemah, adalah senyum yang paling indah yang pernah Pak Haris lihat seumur hidupnya. Air mata kembali menetes di pipinya. Kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata syukur yang tak terhingga. Baik, Ibu Amira berbisik. Suaranya serak namun terdengar jelas, mengalirkan kelegaan yang luar biasa ke seluruh ruangan. Sarah menarik tangannya dari atas dada Ibu Amira. Ia menghela napas panjang, seperti baru saja menyelesaikan pekerjaan sangat berat. Kelihatan keemasan di matanya lenyap sepenuhnya, berganti menjadi tatapan coklat gelapnya yang tenang dan damai. Seolah tak ada apa-apa yang barusan saja terjadi. Wajahnya yang sedikit pucat karena energi yang terkuras, kini kembali menampilkan raut wajahnya yang polos. Ia terlihat seperti gadis desa biasa lagi. Namun seluruh orang di ruangan itu tahu ia bukan gadis biasa. Pak Haris memandang Sarah dengan tatapan penuh rasa hormat yang mendalam. Nyaris memuja. Sarah, apa yang sudah kau lakukan, nak? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Sarah menunduk sejenak, mengambil waktu untuk mengumpulkan pikirannya. Dia tahu ini saatnya menjelaskan, namun harus dengan bijaksana. Ibu Amira sudah diserang ilmu hitam, Pak. Santet, kiriman dari orang yang tidak suka, jelas Sarah. Suaranya lembut namun jelas. Saya hanya perantara, Pak. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja melalui saya. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap Ibu Amira, yang kini sudah bisa memejamkan mata dan bernapas dengan teratur. Pada harimau putih ini, dia penjaga dari leluhur saya, Pak. Jin Muslim. Mereka lah yang membersihkan energi jahatnya dan menghalau kembali serangan dukun itu. Lanjut Sarah. Pandangannya mengarah ke sudut ruangan, seolah ia bisa melihat jejak pertempuran tak kasat mata yang baru saja berakhir di sana. Tidak ada kesombongan dalam nada suaranya, hanya kejujuran yang tulus. Pak Haris terdiam, mencerna setiap kata. Santet, ilmu hitam, kodam harimau putih, jin muslim, semua terdengar seperti cerita dongeng. Namun istrinya yang sekarat kini sudah sadar dan perlahan membaik di hadapannya. Bagaimana bisa dia tidak percaya? Ia menatap Sarah, gadis muda ini yang baru 2 minggu bekerja di rumahnya, telah menyelamatkan nyawa istrinya dari ancaman yang tak terjangkau akal sehatnya. Rasa kagetnya luar biasa, namun rasa syukurnya jauh lebih besar meluap-luap. Ya Allah, Sarah, bagaimana kami harus berterima kasih padamu? Pak Haris bangkit, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan mendekati Sarah, lalu berlutut di hadapan gadis itu. Para pelayan tersentak kaget, namun tak ada yang berani protes. Kau sudah menyelamatkan istriku, Sarah. Nyawanya, kami tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu ini. Sarah buru-buru menahan Pak Haris agar tidak berlutut. Jangan begitulah, Pak. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ibu Amirah sudah sangat baik pada saya. Saya merasa sudah menjadi bagian dari keluarga di sini, ucapnya dengan ekspresi tulus. Sejak saat itu, pandangan keluarga Hardi terhadap Sarah berubah drastis. Ia tak lagi dipandang hanya sebagai pembantu, melainkan sebagai penyelamat yang misterius, dihormati dan dijaga. Mereka tak pernah lagi meminta Sarah melakukan pekerjaan rumah yang berat, malah sering memaksanya untuk beristirahat. Ibu Amira setelah beberapa hari pemulihan yang menakjubkan, ia makan dengan lahap. Energinya kembali, bahkan pipinya yang tirus kembali berisi. Seringkali memeluk Sarah erat, menganggapnya seperti putri sendiri. Rumah megah itu pun terasa lebih terang dan hangat dari sebelumnya. Seolah semua energi negatif telah dibersihkan hingga ke akar-akarnya.